yang melibatkan eh, wali kota sebagai pengarah dan wakil wali kota sebagai penanggung jawab, ketua panitia Pak Sekda, kemudian kami sebagai wakil ketua, dan seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah adalah terlibat di dalam sebagai anggota, mulai dari ketua DPR, kemudian pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan TNI, kemudian Satgas COVID-19 dan SKPD terkait. Itu berdasarkan amanat Permendagri nomor 72 tahun 2020 struktur panitia tingkat kota. Kemudian kemarin sudah dikeluarkan surat dari Pak Wali Kota telah menyurati DSO, karena sekarang ini kita sudah melakukan perubahan nomenklatur dari dari desa ke Ohoi untuk wilayah-wilayah daratan dan Tayan Dotam, dan desa ke Finua untuk wilayah desa-desa yang ada di Pulau-Pulau Kur. Dan Pak Wali Kota telah menyurati seluruh BSO yang ada di Dula Utara dan Dula Selatan untuk mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juni itu merupakan tahapan pembentukan panitia pemilihan tingkat Ohoi di masing-masing Ohoi. Dan panitia itu terdiri atas strukturnya terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota, kemudian 1 sekretaris dan 2 tenaga administrasi. Kemudian yang duduk sebagai panitia adalah unsur perangkat desa dari kelembagaan desa dan tokoh adat, tokoh masyarakat. Pimpinan dan anggota BSO tidak boleh duduk dalam kepanitiaan. Kemudian nanti dilakukan panitia pemilihan Ohoi setelah terbentuk, maka panitia Ohoi akan membentuk lagi 2 panitia teknis, yaitu panitia Pantarlih. Pantarlih itu dibentuk berdasarkan jumlah TPS, 1 TPS 1 Pantarlih, dan di wilayah Dula Utara, Dula Selatan 10 Ohoi yang ada ini untuk pilkades itu estimasi sementara itu sekitar 71 TPS. Maka nanti dibentuk 71 Pantarlih, kemudian masing-masing TPS itu juga akan dibentuk 1 TPS 1 KPPS. 1 KPPS terdiri dari 7 orang. Nah, kemudian setelah itu tahapan berikutnya tahapan untuk pemutakhiran data pemilih. Kalau di pemilu, pilkada, pileg itu data pemilih, data base untuk pemutakhiran data pemilih itu diambil dari Capil, tapi berdasarkan Perda dan aturan-aturan yang di atasnya. Itu untuk pemilihan kepala desa itu database untuk penentuan data pemilih, pemutakhiran data pemilih itu diambil dari DPT untuk pemilihan terakhir di KPU. Jadi pemilihan terakhir itu adalah pemilihan tahun 2019, maka data itu kita sudah ambil dan nanti kita sampaikan ke masing-masing panitia Ohoi untuk dilakukan pemutakhiran data, untuk nanti dilakukan pencoklitan dari rumah ke rumah. Yang sudah meninggal dicoret, yang sudah pindah ke tempat lain dicoret, kemudian yang tadinya dia masih sipil mungkin setelah itu dia sekarang sudah jadi anggota TNI Polri dicoret, lalu kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara, lalu diumumkan di tempat umum yang mudah dijangkau. Dan bagi mereka yang belum ada nama di dalamnya, mereka bisa mengajukan melaporkan diri di RT RW untuk dimasukkan dalam daftar tambahan. Istilah di pilkades itu DP TAM, daftar pemilih tambahan, berdasarkan DPS dan DP
daftar pemilih tambahan yang ada, maka kemudian panitia pemilihan OHOI menetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih, karena itu daftar pemilih tetap itu tentu kita berharap agar panitia pemilihan OHOI itu harus jujur, harus punya integritas, adil, sehingga seluruh masyarakat yang ada di desa, yang ada di OHOI, yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam data pemilih itu harus dimasukkan, supaya tidak boleh ada terjadi spekulasi untuk pemilih. Syarat pemilih itu usianya 17 tahun atau sudah belum mencapai 17 tahun tapi sudah pernah menikah. Yang kemudian yang berikut, salah satu syarat khusus yaitu pemilih dia berdomisili di OHOI yang bersangkutan itu paling cepat itu 6 bulan sebelum penetapan daftar pemilih sementara, sehingga tidak boleh terjadi mobilisasi masyarakat dari tempat-tempat lain, misalnya dari kota ke desa untuk melakukan pemilihan. Setelah pemilihan, setelah daftar pemilih ditetapkan, kemudian masuk pada tahapan pencalonan. Jadi Pilkades itu ada 3 tahapan besar: tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan pemungutan suara. Untuk tahapan pencalonan itu dibuka pendaftaran untuk bakal calon. Tentu bakal calon itu calon-calon kan sudah punya persyaratan. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Persyaratan umum itu syarat-syarat konvensional yang biasa dilaksanakan dalam pemilihan. Di antaranya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang 45, menjaga keutuhan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah dihukum dengan pidana yang hukumannya diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, kemudian bersedia dicalonkan sebagai kepala OHOI dan atau Pinua, lalu sehat jasmani dan rohani, kemudian pendidikannya paling rendah SMP atau sederajat. Itu syarat-syarat umum yang diadopsi atau merupakan mutatis mutandis dari Permendagri 112 tahun 2014. Kemudian syarat khusus itu ada 5. Yang pertama, dia harus berasal dari Rinfam yang punya hak. Rinfam yang punya hak. Hak keturunan. Hak ya. Sebagai pewaris kepala desa. Dan hak sebagai kepala desa ini kan tidak ada satu definisi yang pasti yang kita gunakan. Karena itu kita kembalikan kepada masing-masing desa punya kearifan lokal masing-masing. Jadi misalnya di satu desa, satu OHOI itu, desa tertentu itu kan mereka yang disebut sebagai pewaris kepala desa itu kan kadang-kadang lebih dari 2-3 marga. Ada yang 3 marga, ada yang 2 marga. Ada OHOI tertentu itu hanya 1 marga. Kemudian ada lagi OHOI tertentu, desa tertentu itu 1 marga, tapi di dalam marga itu tidak setiap anggota marga itu punya hak, ada garis keturunan tertentu. Karena itu tidak ada satu batasan, satu definisi, satu kriteria yang baku menjelaskan, membatasi ini, sehingga untuk yang Rinfam itu dikembalikan kepada kearifan lokal masing-masing desa. Lalu syarat ini Rinfam, kemudian Rinfam melakukan rapat musyawarah untuk menentukan calon, siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai calon, dan mengajukan diputuskan dalam bentuk berita acara, dibuat dalam bentuk berita acara, ditandatangani oleh Rinfam, kemudian diajukan kepada raja untuk dilakukan diproses guna dikeluarkan rekomendasi raja untuk calon kepala OHOI. Dan kedudukan raja dalam hal ini bukan sebagai raja, bukan sekedar sebagai tukang stempel yang memang sudah diputuskan oleh Rinfam, jadi raja tinggal mengeluarkan rekomendasi, bukan seperti itu juga. Tapi raja juga bukan dalam kedudukan sebagai misalnya monarki absolut yang dia keluarkan rekomendasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi raja, fungsi raja adalah melakukan verifikasi nasab,
bahwa betul-betul apa yang diajukan oleh Rinpam itu sudah sesuai dengan adat istiadat setempat atau tidak. Kalau sudah dikeluarkan rekomendasi, maka rekomendasi jadi salah satu syarat. Kemudian raja yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah raja yang sudah dikukuhkan secara adat. Di wilayah Kota Tual ini kan ada 6 raja. Raja Tuvle, Raja Tual, Raja Baldua Hadat, Raja Dula, Raja Ohitahit. Ketiga raja ini seluruhnya sudah dikukuhkan. Kemudian ada lagi Raja Lor Labaitam, itu yang belum dikukuhkan. Raja Kilmas belum dikukuhkan. Raja Kilsoin sudah dikukuhkan. Dan ada satu raja yang ada di wilayah Maluku Tenggara, yaitu Raja Yerbadang, yang sampai dengan saat ini belum dikukuhkan. Sehingga raja-raja yang belum dikukuhkan, maka mereka tidak berhak untuk mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon. Nah, ini syarat. Kemudian bakal calon kepala OHOI itu membuat pernyataan tertulis di atas meterai. Apabila dia terpilih nanti ditetapkan sebagai kepala OHOI, maka dia bersedia untuk tinggal menetap di OHOI yang bersangkutan dan menjaga, memelihara melestarikan nilai-nilai adat setempat. Lalu kemudian panitia membuka pendaftaran itu, kalau misalnya pendaftar itu kurang dari 2 orang, pendaftar itu kan yang disyaratkan dalam Perda maupun Permendagri itu harus 2, paling minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Kalau satu bagaimana? Kalau satu itu dikecualikan dari ketentuan ini. Berarti langsung ditetapkan? Iya, tapi harus melalui tahapan. Oh, melalui tahapan. Jadi kalau kurang dari 2 maka ditunda 20 hari. Tapi kemudian kalau ditunda ya selama 20 hari, lalu setelah dibuka lagi masih tetap 1, belum mencapai 2, maka panitia wali kota mengeluarkan perintah penundaan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kalau lebih dari 5 maka dilakukan seleksi tambahan, yaitu supaya hasilnya terakhir harus 5. Jadi seleksi tambahan itu meliputi tingkat pendidikan calon, tingkat pendidikan, kemudian usia, domisili, pengalaman di pemerintahan. Jadi pengalaman di pemerintahan itu, kalau pengalaman dia pernah bekerja di pemerintahan itu 10 tahun sampai dengan 10 tahun, maka nilainya itu 1, sampai 20 tahun itu nilainya 2, 30 tahun itu nilainya 3, dan 40 tahun ke atas itu nilainya 4 kredit poinnya. Kemudian tingkat pendidikan itu kalau dia tamat SMP atau sederajat itu nilainya 1, tamat SMA atau sederajat itu 2, kemudian tamat D1 sampai dengan D3 itu nilainya 3, dan S1 atau D4 itu nilainya 4. Jadi S2 ke atas itu semua sama dengan S1 dan D4. Kemudian usia itu usianya kalau usia 65 tahun ke atas itu nilainya 1, 25 tahun sampai 35 itu nilainya 2, kemudian 55 tahun sampai dengan 65 tahun itu nilainya 3, dan 35 tahun sampai dengan 55 tahun itu nilainya 4. Kemudian apalagi pengalaman di organisasi itu, kemudian bebas narkoba, kalau dia bebas narkoba nilainya 3, dan ada catatan itu nilainya 0. Kemudian ada catatan kepolisian nilainya 0, tidak ada catatan itu nilainya 3. Nah, itu untuk menyeleksi. Kalau misalnya seleksi itu diadakan dan masih tetap lebih dari 5, maka seleksi berikutnya adalah seleksi tertulis untuk menguji kemampuan pemahaman terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ini
ini seleksi. Kemudian kalau misalnya sudah 2 dan 2 paling minimal 2 dan maksimal 5, maka panitia langsung menetapkan sebagai dari balon menjadi calon. Dikecualikan dari calon tunggal. Jika calon tunggal, maka Rinfam membuat menandatangani berita acara, lalu diajukan kepada raja hanya keluarkan rekomendasi. Kemudian Rinfam menyampaikan kepada panitia nama calon tunggal tadi, lalu panitia kemudian meneruskan ke BSO, dan BSO meneruskan mengajukan kepada wali kota, dan wali kota menetapkan calon tunggal sebagai menerbitkan keputusan wali kota tentang pengangkatan calon tunggal sebagai kepala OHOI. Oke, mungkin Pak Kadis bisa disebutkan 10 desa yang siap menggelar Pilkades ini. 10 desa itu OHOI Taar, OHOI Tual, OHOI Fiditan, OHOI Ngadi, OHOI Dula Laut, OHOI Labetawi, OHOI Tamedan, OHOI Tahit, OHOI Tel. Itu yang siap untuk klaster pertama. Ya, untuk klaster pertama 2022. Kalau klaster yang berikutnya? Klaster berikutnya itu gelombang kedua itu terdiri dari 1 OHOI dan 7 Finua. Jadi di wilayah pulau-pulau. Ya, pulau-pulau OHOI Lenggiar karena dia berada di bawah Raja Dula. Dayando Lenggiar. Kemudian Finua Warkar, Finua Kanara, Finua Yapas, Finua Rumoin, Finua Hirit, Finua Tiflen, Finua Nila. Itu ada 8 ya. Ada 8. 1 OHOI dan 7 Finua jadi 8. Yang sisanya itu masuk di gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga ini kita memang sudah menetapkan 2024, tapi diskusi kami kemarin masih diskusi des Pilkades nasional itu kemungkinan dilakukan moratorium untuk 2024 untuk pelaksanaan Pilkades. Jadi misalnya belum, tapi misalnya kalau dalam waktu dekat ini Raja Kilmas atau Raja Yerbadang sudah dikukuhkan, maka nanti kita akan rubah lagi formasi ini. Bisa masuk ke gelombang kedua. Oke, mungkin terkait dengan penganggaran proses Pilkades ini Kak. Mungkin semua dibebankan ke pemerintah Kota Tual ataukah ada juga dibiayai dengan dana desa dan lain-lain, Pak? Iya, ada komponen yang dibiayai dengan APBD, ada komponen yang dibiayai dengan ADD, dan ada komponen yang dibiayai dengan dana desa. Yeah. Jadi komponen utama itu dibiayai dengan APBD. Kotak suara, surat suara itu, kemudian yang komponen utama yang jelas kepemiluan. Kemudian ada komponen pendukung itu dibiayai dengan ADD, dan itu sudah diatur di dalam Perda 05 tahun 2020. Itu sudah di item-itemnya sudah diatur, dan berdasarkan Permendagri 72 ada item-item tertentu yang dibiayai dengan dana desa yang meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID. Jadi misalnya APD, sarung tangan sekali pakai, kemudian tempat sampah, masker dan lain-lain itu bisa diambil dari 8% yang ada di dana desa. Oke, mungkin terkait dengan proses Pilkades ini, kita tahu bahwa kemarin Kota Tual telah menyelesaikan penegasan terkait dengan batas-batas desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Iya. Jadi untuk batas desa ya, batas desa itu kita sudah selesaikan untuk wilayah seluruh desa, seluruh OHOI. 27 desa ya? 27 desa. Walaupun memang ada sekarang masih ada juga yang artinya masih ulang, masih komplain, tapi kami yakin itu sudah selesai. Karena yang kita petakan ini kan adalah batas desa secara administratif, dan kita sudah proses untuk penetapan
titik koordinatnya sudah selesai, lalu sudah ditancapkan pilar batas desa di sebagian besar desa di Dula Utara, Dula Selatan semua sudah selesai. Kita pasang patok pilar batas desa karena pilar ini kan dia punya standar dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri 45. Jadi dicetak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri 45. Untuk Dayando Tam itu pilarnya belum seluruhnya dipasang, tapi kesepakatan atas batas desa antar desa dengan desa itu sudah selesai. Kemudian KUR juga sudah selesai. KUR itu apakah itu KUR besar maupun mengur itu juga sudah selesai dilakukan pemasangan pilar. Nah ini tinggal pilar ini batas desa ini diperintah setelah hasil konsultasi kami dengan Badan Informasi Geospasial di Cibinong, itu tinggal harus dilakukan foto pilar itu, difoto dari 4 penjuru mata angin, dan sementara ini diproses. Untuk terakhir kami ajukan kalau seluruhnya sudah disetujui, maka Wali Kota mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan dan penegasan batas desa. Dan itu kalau sudah selesai maka diajukan untuk dilakukan perubahan kode desa. Kode desa. Iya. Berarti itu sudah selesai, baru bisa dilakukan perubahan kode desa dari desa administrasi ke desa adat. Desa adat, ya. Oke, mungkin terakhir harapan Bapak kepada warga masyarakat di Kota Tua, khususnya 10 desa yang siap akan menggelar Pilkades ini untuk tetap menjaga suasana Kamtibmas yang aman selama proses pelaksanaan sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan aman dan damai, Pak. Ya. Jadi kita bagi klaster ini kan berdasarkan 3 indikator yang kita tetapkan. Pertama, mempertimbangkan stabilitas keamanan desa. Yang kedua, kemampuan keuangan daerah, dan yang ketiga adalah terkait dengan rekomendasi raja. Jadi salah satu indikator adalah stabilitas keamanan. Kalau kita sudah tetapkan klaster 1 untuk 10 OHO yang ada di Dula Utara, Dula Selatan, tapi misalnya instabilitas keamanan terjadi di salah satu desa, maka kita bisa geser desa itu ke gelombang klaster berikutnya. Iya, klaster berikutnya. Karena itu kita berharap agar partisipasi semua masyarakat, dan karena ini kepala OHOI adat yang memang mereka yang punya hak itu terdiri atas anggota keluarga pewaris kerajaan, pewaris kepala desa saja. Dengan demikian maka kita berharap agar masyarakat lain jangan manas-manasi, karena memang Pilkades itu tidak ada tim sukses. Dan kadang-kadang ibarat gelas itu tatakannya lebih panas daripada gelasnya. Kadang sesama calon itu mereka pergi menyanyi sama-sama di karaoke, makan sama-sama, tapi kadang-kadang pendukung itu sudah kosoparan. Jadi kita berharap kesadaran masyarakat, dan kalau bisa kita berharap kearifan dari keluarga pewaris tahta untuk kalau bagus itu tunggal. Kita berharap itu. Kalau bagusnya tunggal Bagus tunggal. Ya. Karena ini kan sistem yang kita bangun adalah sistem memadukan antara sistem dinasti dan demokrasi. Jadi kita berharap tunggal, tapi misalnya tunggal tidak bisa, itu juga tidak boleh dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan tunggal tapi bukan tunggal, itu bisa memicu perpecahan ke keluarga pewaris kerajaan. Oke. Siap. Iya.